Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deklef Rizkyananto dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu surat menyurat. Nah, pertama-tama apa itu pengertian surat? Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, pesan, permintaan, pemberitahuan, atau keputusan kepada pihak lain. Kemudian berikutnya ada fungsi surat. Fungsi surat pertama yaitu sebagai media komunikasi tertulis. Kemudian kedua sebagai bukti tertulis. Ketiga yaitu dokumen resmi. Keempat sebagai alat penyampaian informasi. Terakhir kelima yaitu sebagai arsip organisasi. Berikutnya ada jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat itu berdasarkan sifatnya ada dua. Pertama yaitu adalah surat pribadi. Surat pribadi itu bersifat tidak resmi dan digunakan antar individu. Contohnya seperti surat kepada teman dan kemudian juga surat kepada keluarga. Terus nomor dua itu adalah surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa baku dan memiliki format yang tertentu. Contohnya berikut ada surat undangan, surat izin, surat pemberitahuan, dan terakhir adalah surat dinas. Di sini ada struktur surat resmi. Maaf, maaf. Sini ada struktur surat resmi. Bagian-bagian surat resmi itu adalah kepala surat, itu berisi identitas instansi seperti nama, alamat, informasi kontak, dan juga ya. Terus kemudian ada nomor surat, yaitu nomor identitas surat yang digunakan untuk administrasi. Lalu berikutnya ada tanggal surat. Nah, itu untuk menunjukkan waktu surat dibuat atau diterbitkan. Kemudian ada lampiran. Di sini lampiran itu untuk menjelaskan dokumen tambahan yang disertakan bersama surat. Kemudian adalah perihal. Perihal itu untuk menyampaikan pokok atau tujuan utama surat secara singkat. Lalu kemudian ada alamat tujuan. Alamat tujuan itu berisi nama atau jabatan pihak yang menerima surat tersebut. Terus berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu adalah kalimat pembuka yang digunakan sebagai bentuk penghormatan. Kemudian selanjutnya ada isi surat. Isi surat itu adalah bagian utama yang memuat maksud, tujuan, dan juga informasi yang ingin disampaikan. Lalu berikutnya itu adalah salam penutup. Salam penutup itu adalah kalimat penutup yang menunjukkan sebuah kesopanan sebelum surat tersebut diakhiri. Lalu terakhir adalah nama dan juga tanda tangan pengirim. Itu adalah untuk menunjukkan identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut. Kemudian di sini ada prinsip penulisan surat yang baik. Apa itu prinsip penulisan surat yang baik? Nah, prinsip penulisan surat yang baik itu menggunakan bahasa yang baku yang juga sesuai dengan kaidah. Lalu berikutnya suratnya itu prinsip suratnya singkat, padat,
dan juga jelas. Tiga, berikutnya itu adalah sopan dan hormat. Yang keempat itu tidak bertele-tele. Yang kelima itu informasi lengkap. Dan keenam yang terakhir format sesuai dengan ketentuan. Ini penjelasan berikutnya adalah surat yang baik tidak hanya memperhatikan isi, tetapi juga cara penyampaiannya. Penggunaan bahasa yang baku dan sopan akan memberikan kesan profesional kepada penerima. Selain itu, isi surat harus jelas, tidak bertele-tele, serta memuat informasi yang lengkap agar tujuan penyampaian surat dapat dipahami dengan baik. Kemudian adalah etika dalam berkorespondensi. Nah, contoh etika dalam berkorespondensi itu adalah menggunakan kop surat resmi secara profesional. Lalu berikutnya memperhatikan penggunaan gelar apabila ada dalam alamat tujuan. Terus berikutnya pastikan tanggal surat dan nomor surat sudah sesuai dengan arsip administrasi. Terakhir itu selalu periksa kembali surat sebelum dicetak atau dikirim. Ini ada penjelasannya. Etika dalam berkorespondensi bertujuan menjaga hubungan baik antara pengirim dan penerima surat. Penggunaan bahasa yang sopan, informasi yang jelas, serta penulisan yang rapi akan memberikan kesan profesional dalam menunjukkan rasa hormat kepada pihak yang menerima surat tersebut. Dan kemudian berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi. Berikut adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat, yaitu bahasa yang tidak baku, kemudian tanggal yang tidak lengkap, lalu tidak mencantumkan perihal, kemudian isi surat itu terlalu panjang, berikutnya penulisan tanda baca kurang tepat, dan yang terakhir tidak mencantumkan identitas pengirim. Kesalahan dalam penulisan surat dapat mengurangi kejelasan informasi dan membuat surat terlihat kurang profesional. Oleh karena itu, sebelum surat dikirim, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap isinya, format, penggunaan bahasa, dan juga kelengkapan setiap bagian surat agar tidak terjadi kesalahan. Berikut kesimpulan dari surat menyurat. Surat merupakan media komunikasi tertulis yang bernilai sangat penting, baik untuk keperluan pribadi maupun kedinasan. Surat dapat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi memiliki struktur yang harus dipenuhi. Lalu berikutnya, penulisan surat yang baik menggunakan bahasa baku, jelas, singkat, dan sopan. Terakhir adalah memahami tata letak, struktur, dan tata bahasa adalah kunci utama dalam pembuatan sebuah surat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa surat masih menjadi salah satu sarana komunikasi yang penting, terutama dalam lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja. Dengan memahami jenis, struktur, dan cara penulisan surat yang benar, kita dapat menyampaikan informasi secara lebih efektif dan juga lebih profesional. Baik, itu saja dari saya tentang presentasi saya surat menyurat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.